Untuk outlook 2022 kita perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik. Ekspor kita untuk barang diperkirakan meningkat, terutama ini Q2 ya, untuk ekspor produksi manufaktur dan ekspor pertambangan, terutama kedua tujuan negara emerging yang sekarang memiliki peran yang makin besar, yaitu India dan Tiongkok. Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan kita diuntungkan bahwa India memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan relatif tinggi. Kedepannya kita melihat peningkatan aktivitas perekonomian domestik masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024. Tentu ini perlu dijaga karena kita memperkirakan, berarti perkiraan itu juga harus terus didukung oleh langkah-langkah untuk menjaganya. Oleh karena itu, untuk kita dari fiskal, kebijakan untuk pelaksanaan APBN 2024, terutama dari sisi belanja pemerintah, akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas harga. Karena tadi akan sangat-sangat menentukan daya beli masyarakat, dan dari sisi tadi konsumsi yang menjadi motor penggerak penting di dalam pertumbuhan. Kita juga akan terus menjalankan program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, dan dengan demikian kita berharap dampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat bisa dijaga. Kemudian dari sisi fiskal juga kita lihat pada akhir tahun akan dilakukan penyelenggaraan pilkada serentak, yaitu pada bulan November 2024. Sama seperti siklus pemilu di bulan Februari, di November 2024 ini pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap aktivitas belanja. Selain belanja penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan itu jumlahnya hampir comparable dengan pemilu, dalam hal ini ya jumlah yang harus dilakukan baik untuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Juga aktivitas konsumsi diperkirakan juga akan mendapatkan imbas positif. Di sisi investasi, dari sisi domestic factor, kita juga masih memperkirakan kegiatan investasi menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional seperti infrastruktur, yang ini saya lihat akselerasi untuk penyelesaiannya memang terus terjaga. Dan juga investasi dari sektor swasta. Jadi dalam hal ini PMDN, PMA, dan nanti juga mungkin dari Pak Gubernur maupun Pak Mahendra menyampaikan investasi swasta yang dibiayai oleh sektor keuangan baik bank maupun capital market. Ini diperkirakan masih akan terjaga. Dari ini jadi mempengaruhi consumption
maupun investment di dalam negeri sampai dengan akhir tahun. Pada sisi produksi, aktivitas perekonomian untuk sektor manufaktur, saya yakin nanti teman-teman pasti menanyakan PMI yang terakhir, aku udah bisa baca di kepalanya. Dan juga dari sisi construction, perdagangan, kami masih memperkirakan akan tetap terjaga. Terutama dilihat dari peningkatan nilai tambah untuk hilirisasi dan output produksi yang didukung oleh keberlanjutan dari proses hilirisasi. Perkembangan dari yang saya sebutkan tadi, baik dari sisi domestic demand, consumption, investment, bahkan ekspor terhadap mitra dagang utama kita, terutama sekarang India yang tumbuh sangat cepat, dan juga dari sisi production, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kita perkirakan masih di dalam kisaran 5 hingga 5,2%. Tadi saya sebutkan Q1 5,11 dan Q2 kita perkirakan di 5,0, keseluruhan tahun antara 5,0 hingga 5,2%. Untuk nilai tukar, dan nanti Pak Gubernur akan menjelaskan juga, kinerja dari nilai tukar rupiah kita dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk memitigasi situasi global yang tadi saya sebutkan. Fed Fund Rate masih tinggi, belum mengalami adjustment sampai sekarang, dan capital flow.